Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sri Mulyani. Pada kali ini saya akan melakukan praktek pengkajian fisik dan psikologis pada pasien paliatif dengan kasus CA cervix. CA cervix adalah kanker yang muncul pada leher rahim di mana terdapat pertumbuhan sel-sel yang ganas pada leher rahim atau cervix yang tidak bisa terkendali. CA cervix disebabkan oleh virus HPV atau papillomavirus dan ini terjadi pada wanita pada masa reproduksi. Kasus yang saya ambil adalah CA cervix dengan stadium 4 dengan data subjektifnya. Yang pertama, pasien mengeluh nyeri pada perut bawah. Yang kedua, pasien mengeluh nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga, pasien mengeluh tidak nafsu makan. Yang keempat, pasien mengeluh lemas. Yang kelima, pasien mengeluh pada saat BAB keluar darah. Dan yang keenam, pasien mengeluh mual dan muntah. Dengan data objektifnya, pasien terlihat lemas, kemudian BAKK pasien berwarna merah, pasien nyeri dengan skala nyeri 7, dan pasien muntah. Assalamualaikum Ibu. Ya, ini dengan Ibu Indi ya. Ibu masih ingat dengan saya? Iya, saya Suster Dede ya Bu ya, yang kemarin di rumah sakit ya Bu. Apa kabarnya Ibu hari ini? Kurang baik. Kurang baik. Oke, Ibu sesuai dengan kontak waktu sebelumnya bahwa perawatan Ibu akan dilanjutkan di rumah ya Bu ya. Kemudian tujuan saya ke sini yaitu untuk berbincang-bincang kepada Ibu, menanyakan keadaan Ibu saat ini dan 1 minggu ke belakang. Ibu sesuai kontrak waktu sebelumnya waktu di rumah sakit bahwa perawatan Ibu akan dilanjutkan di rumah seperti saat ini ya. Dan tujuan saya ke sini yaitu untuk berbincang-bincang kepada Ibu, menanyakan keadaan Ibu saat ini dan 2 hari ke belakang ya. Untuk waktunya sekitar 20 menit Ibu ya. Untuk tempatnya di sini aja kali ya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum saya mulai saya cuci tangan dulu ya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu tinggal jawab saja. Untuk berbincang-bincang kali ini, apakah Ibu mau ditemani oleh keluarga atau Ibu sendiri? Mau sendiri aja. Nah, di sini ada formulir Ibu yang harus diisi ya. Ini diisinya mau sama Ibu atau mau saya bantu? Dibantu. Mau dibantu sama saya ya. Baik, kita mulai ya Bu ya. Nanti Ibu jawab saja sesuai yang Ibu rasakan saat ini ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu rasakan saat ini yang membuat Ibu itu terganggu atau tidak nyaman? Sakit. Sakit. Di daerah mana Bu sakitnya? Oh, daerah situ. Kalau misal diskalakan Bu ya nyerinya dari 0 sampai 10, skala nyerinya berapa? Kalau skala 0 itu tidak nyeri, 2 nyerinya nyeri tapi ringan. Kemudian skala 3 nyeri ringan namun masih bisa ditahan. Kalau bisa dari 7 sampai dengan ke 10 itu nyerinya terasa berat. Kira-kira nyeri yang Ibu rasakan ada di skala mana? Di skala 8. Di skala 8 ya Bu ya, berarti nyeri berat ya Bu ya. Oke, selain dari keluhan nyeri tadi, apakah ada keluhan lain yang dirasakan Ibu? Ada sesak di dada kiri. Oh, jadi sesak di dada kiri ya. Kalau misal diistilahkan Ibu seseknya ada di skala mana Ibu? Yang tadi saya sebutkan, kalau skala 0 itu tidak nyeri, skala 1 masih ringan, skala 2 masih bisa ditahan, dan skala 7 sampai dengan 10 itu sesak berat. Kira-kira Ibu ada di skala mana? Di skala 7. Oh, ada di skala 7, berarti sesak berat ya Bu ya. Tadi kan keluhan Ibu ada nyeri juga, kemudian ada sesak juga. Terus Ibu merasa lelah nggak Bu? Iya, Lelah ya. Kalau untuk skalanya Ibu lelah itu ada di skala mana Bu? Antara 0 sampai 10 ini? di skala 9. Skala 9, jadi lelah banget ya, lelah berat Ibu. Apakah Ibu merasakan adanya enek gitu atau apa ya, mual gitu ada nggak Bu? Ada. Kalau di skalanya skala berapa Bu? Yang ini skala berapa Bu? Skala 8.
skala 8. Jadi enak nggak mual gitu ya. Oke. Skala 8. Di kondisi ibu saat ini, apakah ibu merasa tertekan? Ada di skala berapa ibu itu? Skala 8. 8 juga, jadi sangat tertekan banget ya. Oke. Terus di kondisi saat ini, apakah ibu merasa cemas atau khawatir? Iya. Ya, ada di skala berapa ibu? Di skala 9. 9. Khawatir banget dengan keadaan ibu saat ini ya. Untuk saat ini, apakah ibu merasa mengantuk, pengennya itu tidur terus apa bagaimana? Iya. Jadi mengantuk, pengennya tidur gitu ya. Ada di skala berapa ibu kalau itu? Skala 8. 8 juga. Ya, 8 ya. Untuk selera makan di rumah sakit, biasanya ibu habis berapa sendok? 2 sendok. Oh, jadi paling banyak 2 sendok gitu ya. Terus kalau misal diskalakan itu skala berapa? Kalau misal skala 0 itu habis semuanya. Misal skala 1 misal cuma 4 sendok. Nah, kalau misal skala 8 sampai dengan 10 itu cuma 1 sendok atau tidak habis semua. Kira-kira ibu ada di skala mana? Skala 7. 7, jadi cuma 2 sendok aja. Menurut ibu, ada di skala berapa hal-hal yang ibu rasakan tadi, seperti nyeri, kemudian sesek, tidak nafsu makan, cemas, ketakutan, terus mual terus. Nah itu teh dari semua itu ibu merasa bugar atau perasaan ibu sudah merasa tidak berdaya? Tidak berdaya. Kira-kira itu ada di skala berapa bu? Skala ini ya. 9. Oh, ada di skala 9. Jadi merasa sangat tidak berdaya. Baik ibu, dari beberapa pertanyaan tadi, apakah ada hal lain yang membuat ibu tidak tenang? Apa itu bu kalau boleh saya tahu? BPJS. Oh, BPJS. Kenapa dengan BPJS-nya bu? Oh, belum aktif BPJS-nya, baru bikin. Oh iya. Baik ibu ya, saya tandai ya, itu masalahnya berarti tentang asuransi kesehatan ya, yang belum jadi ya, sehingga ibu menjadi khawatir tentang keadaan tersebut dan biaya ibu ke depannya mungkin ya. Menurut ibu, ada di skala berapa kekhawatiran tersebut tentang BPJS yang ibu rasakan tadi? Ada di skala berapa bu? Di skala 6. Oh, di skala 6. Jadi ibu khawatir banget ya. Oke. Ibu, apakah ada masalah lain? BAB-nya bagaimana ibu, lancar? BAB-nya keluar darah. Oh, keluar darah. Kecilnya juga. Oh, tidak lancar. Itu teh menurut ibu ada di skala berapa ibu itu teh? Ada di skala berapa? Skala 8. Di skala 8 juga. Oke. Ibu, apakah ada masalah lain selain dari masalah-masalah tadi atau cukup atau bagaimana? Cukup ya. Baik ibu, alhamdulillah ya, kita telah mengetahui kondisi ibu dan keluhan ibu saat ini. Ternyata ibu sangat lemah sekali ya bu ya. Ini terlihat dari skala nyeri yang didapatkan. Ternyata skala nyerinya semuanya ada di rentang 7 sampai dengan 9 ya bu ya. Jadi banyak sekali masalah kesehatan yang ibu alami ya, dan itu menjadi PR bagi kami untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan yang dirasakan berat oleh ibu. Baik ibu ya, besok saya akan datang lagi ke sini untuk melakukan pengkajian yang sama kepada ibu. Nanti saya akan berikan formulir baru kepada ibu, dan nanti mungkin besok ada saudara nggak ke sini? Ada. Besok bisa diisi sama saudara ibu atau oleh ibu sendiri juga bisa, atau bisa juga dengan saya lagi ya. Baik bu, sebelum saya akhiri, insya Allah data-data ini akan kita evaluasi sebagai bukti keberhasilan terapi pengobatan dan keperawatan yang kami berikan terhadap ibu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya pamit? Tidak. Tidak ada.
Baik ya Bu ya, lembar ini nanti saya akan bawa, besok saya akan datang lagi ke sini. Sebelum saya pamit, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan terhadap Ibu. Ini kan keluhannya sudah 1 minggu ya. Nah, untuk kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, ganti baju, kemudian apakah Ibu itu Ibu lakukan sendiri atau masih dibantu sama orang lain Bu? Dibantu sama orang. Kalau untuk berpindah dari tempat tidur ke tempat yang lain, apakah Ibu bisa sendiri? Dibantu. Kalau ke toilet? Kalau turun dari tempat tidur ke bawah? Dibantu juga. Kalau misal berpindah, misal Ibu mau ke sini, mau ngambil sesuatu ke sana, sendiri atau dibantu? Dibantu. Jadi untuk aktivitas Ibu semuanya dibantu ya. Oke. Jadi kebanyakan Ibu tiduran gitu. Kalau boleh saya tahu, kan semua aktivitas itu dibantu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu aktivitas apa yang bisa Ibu lakukan oleh sendiri? Gosok gigi. Oh, di tempat tidur, nggak di toilet ya. Jadi masih bisa. Tapi untuk ngambil sesuatunya dibantu. Baik Ibu, saya kira ini cukup ya. Nanti kita akan lakukan tindakan-tindakan dengan berkolaborasi dengan pihak lain seperti dokter ya Bu ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi keluhan yang Ibu rasakan. Baik Ibu, sebelum saya akhiri, kita berdoa bersama-sama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Ibu diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran ya Bu. Saya undur ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.